Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Murdatila dari kelas Hukum Keluarga 5A, mata kuliah Hukum Acara Perdata. Kali ini kita akan bahas secara umum apa saja yang termasuk ke dalam bahasan Hukum Acara Perdata. Sedikit pengantar bahwa hukum acara perdata itu tidak akan berlaku apabila hak dan kewajiban setiap individu dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya dalam perkara warisan. Ketika setiap ahli waris itu dapat membagi harta warisannya sesuai dengan ketetapan hukum atau sesuai dengan kesepakatan, maka di sini hukum acara perdata tidak diberlakukan. Yang kedua, misalnya ketika kita meminjam uang ke bank dengan jumlah 100 juta dalam jangka waktu 1 tahun, dan kita dapat melunasinya tepat pada waktunya, maka di sini tidak akan ada gugatan yang dilayangkan oleh bank terhadap nasabahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata itu baru dapat digunakan apabila pemberian hak tidak dijalankan oleh yang berkewajiban. Kemudian yang poin selanjutnya adalah tentang kompetensi pengadilan. Yang perlu kita ketahui bahwa kompetensi pengadilan itu ada dua, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yang pertama adalah kompetensi absolut. Kompetensi absolut ini adalah kewenangan mengadili perkara. Misalnya, kompetensi absolut pengadilan negeri ialah perkara pidana perdata. Sedangkan untuk pengadilan agama mengadili perkara di bidang perdata agama atau di bidang perdata atau di bagian perdata bidang keluarga. Misalnya warisan, hadonah, dispensasi nikah, perceraian, hingga sengketa ekonomi syariah. Yang kedua adalah kompetensi relatif. Kompetensi relatif ini adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara itu berdasarkan tempat tinggal atau wilayah. Nah, ketika kita sudah mengetahui kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka langkah selanjutnya adalah membuat surat gugatan. Nah, yang dinamakan dengan surat gugatan adalah rangkaian kalimat yang berisi kompetensi absolut, kompetensi relatif, serta identitas para pihak. Dilanjutkan dengan posita dan petitum. Nah, yang dinamakan dengan posita adalah uraian kalimat yang berisikan peristiwa hukum disertai dengan dalil hukum atau pasal-pasal. Kemudian contoh dari posita itu misalnya dalam perkarawan prestasi. Dalam perkarawan prestasi itu harus memuat yang pertama adalah siapa kreditur dan siapa debiturnya. Yang kedua, kapan debitur pinjam uang ke kreditur. Yang ketiga, berapa lama masa pengembalian. Yang keempat, berapa besar pengembalian setiap bulan yang harus dibayarkan. Yang kelima, berapa besar bunganya setiap bulan. Yang keenam, kapan mulai mengembalikan. Yang ketujuh, kapan mulai macet pengembalian. Dan yang terakhir adalah pasal berapa yang dilanggar. Kemudian yang dimaksud dengan perkarawan prestasi ini adalah perbuatan seseorang yang dapat merugikan orang lain karena dia sudah melakukan perbuatan hukum yang memang merugikan orang lain. Kemudian di akhir surat gugatan adanya petitum. Nah, petitum ini artinya tuntutan para pihak, terutama ini tuntutan dari pihak penggugat yang mengajukan surat gugatan. Kemudian lanjut kepada surat kuasa. Surat kuasa itu ada dua, surat kuasa khusus dan substitusi. Surat kuasa khusus ialah surat kuasa yang dibuat untuk satu perkara tertentu dan untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkup badan peradilan tertentu. Yang kedua ada surat kuasa substitusi. Nah, surat kuasa ini diberlakukan ketika kuasa hukum meminta perwakilan kepada kuasa hukum yang lain. Kemudian kuasa itu ada tiga, ada kuasa umum, kuasa khusus, dan kuasa istimewa. Kuasa umum itu siapa saja berhak untuk dan bisa menjadi kuasa umum. Misalnya ketika seseorang meminta kuasa untuk mengambilkan uang ke bank misalnya. Kemudian yang kedua ada kuasa khusus. Kuasa khusus ini sama dengan advokat atau kuasa hukum. Dan yang terakhir ada kuasa istimewa. Nah, kuasa istimewa ini diperuntukkan untuk perkara-perkara khusus, misalnya kuasa hukum yang mewakilkan kliennya dalam pembacaan ikrar talak pada sidang perceraian. Kemudian yang harus ada dalam surat kuasa itu yang pertama adanya perjanjian, yang kedua adanya pemberi kuasa,
Yang ketiga, adanya penerima kuasa, dan yang terakhir adalah adanya urusan yang dikuasakan. Setelah itu masuk kepada proses sidang. Nah, sidang pertama merupakan agenda mediasi. Agenda mediasi ini dijalankan pada sidang pertama, dan ketika mediasi gagal, maka lanjut kepada sidang kedua dengan agenda pembacaan surat gugatan. Kemudian setelah pembacaan gugatan dilanjutkan dengan jawaban tergugat, kemudian dilanjutkan dengan rekonvensi atau dapat dikatakan atau bisa dibilang dengan gugatan balik. Kemudian adanya replik dan duplik. Nah, maksud dari replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Tanggapan ini dapat disampaikan melalui lisan maupun tulisan. Kemudian yang terakhir adanya duplik. Duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik yang disampaikan oleh penggugat. Sama halnya dengan replik, duplik bisa disampaikan melalui tulisan maupun lisan. Nah, yang dimaksud dengan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa perdata melalui sebuah proses perundingan atau mufakat dengan para pihak yang dibantu oleh mediator. Nah, di sini mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Nah, dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan didasarkan pada SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 dan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian lanjut kepada penyitaan. Penyitaan adalah proses yang diajukan dari pihak penggugat atau tergugat dikarenakan barang milik mereka tidak aman. Dikhawatirkan adanya wan prestasi dari kepemilikan itu disalahgunakan. Dan juga dalam rangka pengamanan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak. Nah, sita ini terbagi 3. Yang pertama ada sita revindikatur beslak, yang kedua sita konservator beslak, dan yang ketiga adalah sita marital. Sita revindikatur beslak ini adalah penyitaan barang bergerak. Misalnya, penggugat menyewakan mobil ke si tergugat selama 3 tahun. Kemudian per bulannya nanti akan diberikan keuntungan dari si tergugat kepada penggugat. Kemudian setelah tiba waktu pengembalian mobil, si tergugat ini tidak mengembalikan mobil tersebut, sehingga penggugat menggugat tergugat ke pengadilan untuk mobil tersebut disita. Nah, penyitaan ini dalam rangka mengamankan barang penggugat yang ada pada tergugat. Nah, ini dilakukan atau penggugat menggugat ini ketika telah disomasi. Kemudian lanjut yang kedua adalah sita konservator beslak. Sita konservator beslak ini adalah permohonan sita yang dilakukan si penggugat terhadap barang tergugat dalam hal barang yang tidak bergerak. Misalnya, si A meminjam uang ke B. Jaminan yang diberikan A ialah tanah atau sertifikat. Tapi pembayarannya terganggu atau macet, sehingga rumah si A disita oleh pihak B. Kemudian yang terakhir adalah sita marital. Sita marital adalah permohonan sita oleh suami atau istri diakibatkan adanya perceraian, serta menggugat harta bersama. Dalam gugatannya, si istri maupun suami meminta harta bersamanya itu untuk disita. Kemudian lanjut, nah sita marital ini dilakukan ketika masukkan gugatan di awal. Deposita dicantumkan, kemudian di petitum juga disampaikan untuk meminta permohonan penyitaan. Kemudian permohonan sita ini akan dikabulkan sebelum putusan akhir. Nah, barang yang disita itu akan menjadi milik negara nantinya. Kemudian lanjut kepada pembuktian. Pembuktian adalah proses setelah jawab-menjawab seperti dalam perkaraan prestasi. Apabila kedua pihak sudah hadir, maka selesai replik dan duplik dilanjutkan dengan pembuktian dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa setiap pihak yang mengklaim dirinya memiliki suatu hak, maka dia harus membuktikan adanya hak itu. Nah, alat bukti ada 5 alat bukti yang telah diatur dalam pasal 163. Yang pertama adanya surat. Surat ini terbagi atas 2.
Yang pertama ada akta otentik dan akta non-otentik. Akta otentik ini hanya dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang, misalnya BPKB, sertifikat tanah, atau ijazah. Kemudian yang kedua adalah akta non-autentik. Akta non-autentik ini dapat dikeluarkan oleh siapa saja dalam bentuk perjanjian atau perikatan seperti perjanjian hutang piutang antara pihak satu dengan yang lainnya tanpa didaftarkan kepada notaris. Kemudian alat bukti yang kedua adalah saksi. Saksi haruslah lebih dari satu. Sehingga saksi itu harus lebih dari satu, begitu pula aturan saksi yang harus mengetahui peristiwa yang akan disaksikan itu secara langsung dari pihaknya langsung. Karena ada kaidah hukum yang berbunyi testimonium de audito. Artinya saksi harus melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung peristiwa itu. Kemudian yang ketiga adalah sumpah. Sumpah dilakukan untuk melengkapi keterangan saksi atau alat bukti surat yang kurang, sehingga ada istilah sumpah subletoir atau sumpah pelengkap oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat. Kemudian yang keempat adanya bukti persangkaan. Nah, bukti persangkaan ini dilakukan oleh hakim. Kemudian yang terakhir adanya bukti pengakuan. Bukti pengakuan ini dilakukan oleh para pihak. Kemudian lanjut kepada putusan. Putusan adalah tindakan hakim dengan cara mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil ataupun material yang diucapkan nanti pada akhir persidangan. Nah, di putusan hakim ini terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama itu kita lihat dari segi kehadiran para pihak. Yang pertama ada first take. First take ini putusan tanpa kehadiran pihak tergugat. Proses sidangnya adalah pembacaan surat gugatan, pembuktian penggugat, kesimpulan penggugat, putusan majelis hakim. Kemudian yang kedua adalah kontradiktoir atau putusan yang diambil oleh majelis hakim dengan dihadiri oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat. Proses sidangnya adalah mediasi. Kemudian kalau misalnya mediasinya gagal, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, kemudian dilanjutkan dengan jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, kemudian pembuktian dari pihak penggugat maupun tergugat, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan pihak tergugat dan penggugat, dan di akhirnya adalah putusan majelis hakim. Kemudian yang ketiga adanya putusan gugur. Putusan gugur ini diambil oleh majelis hakim disebabkan pihak penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Setelah dipanggil 2 kali, namun setelah dipanggil dia masih tidak hadir dalam persidangan, sehingga perkara tersebut harus digugurkan. Kemudian lanjut kepada putusan dari sisi amar. Yang pertama konstitutif, artinya putusan yang sifatnya pernyataan. Misalnya, menyatakan putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat. Kemudian yang kedua, deklaratoir, yaitu putusan yang sifatnya penetapan. Misalnya, menetapkan anak yang bernama X di bawah pengempuan Y, atau menetapkan hutang Y sebesar sekian rupiah terhadap X. Kemudian yang terakhir ada kondemnatoir, yaitu putusan yang sifatnya penghukuman. Misalnya, yang berbunyi menghukum X untuk mengosongkan rumah yang terletak di jalan Y. Nah, eksekusi putusan ini proses menjalankan perintah hakim agar taat terhadap putusan hakim oleh tergugat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.